lagi di novel kedua ini gitu. Mungkin ada rencana untuk menerbitkan novel yang ketiga, keempat, kelima gitu, Pak. Iya, untuk novel ketiga sudah masuk tahap penggarapan gitu. Kembali di podcast Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Retorika TV. Dan kali ini saya bersama penulis yang telah berhasil menerbitkan sebuah novel. Dan saya sendiri bernama Fitriani. Dan kami juga akan memperkenalkan penulis yang kami bawa tadi. Langsung ya? Oke. Baik, sahabat Retorika, perkenalkan nama saya Rofi Hatin. Saya juga mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb. Ya, jadi dia adalah seorang masih mahasiswi yang masih berkuliah di STKIP PGRI Sumeneb. Jadi Mbak, kita ini pengen sharing bagaimana sih Mbak kok bisa menjadi seorang penulis gitu. Padahal kan kita tahu sendiri bahwa menulis itu membosankan dan bagaimana itu kesulitannya pasti berat banget ya. Iya, jadi saya sedikit cerita ya perjalanan saya ya. Sebenarnya saya itu suka menulis sejak kelas 4 MI dulu. Waktu itu hanya coret-coretan saja ya, kayak buat dongeng lah, cerpen, puisi gitu. Sehingga pas kelas 3 MTS baru saya belajar untuk mengembangkan lagi gitu. Pertama itu kumpulan cerpen, ada sekitar 200 halaman waktu itu. Hanya saja tidak saya publikasikan seperti itu. Sehingga kalau dikatakan tadi menulis itu membosankan ya, memang benar sedikit memang membosankan gitu. Tapi kan sejauh mana keinginan kita kan gitu. Jadi menulis ini merupakan hobi saya juga ya dari dulu. Sehingga bisa saya kembangkan, bisa saya tulis dalam bentuk cerpen maupun puisi sampai ke novel gitu. Ada banyak pengalaman pahit lah dalam penulisan novel ini gitu. Sebenarnya dulu waktu saya masih MTS itu, saya tuh tipikal orang yang yang sering minta motivasi gitu. Saya itu orangnya haus motivasi dan saya selalu nggak puas gitu dengan apa yang sudah saya lakukan. Jadi kayak cerpen ataupun puisi, saya biasa datang ke senior, datang ke teman-teman untuk di cross check atau minta pendapat mereka gitu. Bahkan sampai pernah suatu ketika saya minta koreksi itu kepada teman dan karya saya itu langsung dirobek di depannya saya gitu. Ada juga nggak apa-apa lah, saya pulang dengan sakit hati, namun saya katakan ini tantangan, ini baru dimulai gitu. Jadi saya nulis lagi, habis itu datang lagi. Pas waktu itu kedua kalinya karya saya itu langsung dimasukkan ke tong sampah. Kamu tahu itu apa? Tong sampah. Iya, karya kamu layak di sana, katanya. Ya, gak apa-apa. Ini masih anggaplah mental gitu ya. Oke, gak apa-apa. Saya pulang lagi dengan hati yang sakit, tapi saya tidak mau berhenti sampai di sini. Dia pasti punya alasan, dia pasti niatnya ingin mendidik saya. Ini motivasi bagi saya. Bagaimana saya bisa lebih memperbaiki tulisan-tulisan saya seperti itu. Dan itu terbukti ketika novel pertama saya itu terbit. Waktu itu karya-karya saya juga ada di media. Pernah di Radan Madura juga karya puisi. Ya ternyata benar, sebenarnya dia itu bukan mau menjatuhkan saya. Tapi bagaimana dengan seperti itu dia memotivasi saya seperti itu. Wah, itu benar-benar gimana ya? Benar-benar suatu perjalanan yang sangat pahit banget ya Mbak. Pahit banget. Butuh mental baja banget gitu. Iya, karena memang seorang penulis itu satu selain karena semangat, dia juga harus mental, siap lahir batin juga. Jadi Mbak itu menerbitkan karyanya itu butuh berapa lama gitu untuk menerbitkan satu menulis dan menerbitkan itu? Oke, untuk yang novel pertama ini kan novel kedua ya? Iya. Novel yang pertama itu saya nulis kelas 1 SMA, terbit kelas 3, jadi 3 tahun. Untuk yang sekarang sekitar 3 tahun, 3 bulan, maaf, 3 bulan.
Oh, jadi perkembangannya itu dari durasi waktu 3 tahun bisa meningkat menjadi 3 bulan ya, itu Iya, alhamdulillah. sebuah perkembangan yang wow banget loh. Soalnya untuk menulis itu kan memang biasanya kan orang kalau udah banyak menulis ya udahlah cuma satu karya aja, tetapi Mbak itu berani gitu untuk mengembangkan bagaimana durasinya itu lebih cepat begitu. Iya. Dan sampai sekarang udah berapa Mbak? Berapa karya yang telah diterbitkan? Yang diterbitkan masih dua Dua. karya, ya. Kalau boleh tahu judulnya? Yang pertama itu Kau Buka Payung Cinta untuk kita berdua. Jadi yang sekarang ini Payung Cinta sebenarnya ini merupakan revisi ulang dari karya yang sebelumnya gitu. Cuman dari banyak hal, baik dari judul maupun dari isi, 90% itu berubah. Saya rubah semuanya gitu. Biasalah kan tulisan waktu masih kelas 1 SMA pemula itu aduh Iya. lucu banget gitu dibandingkan dengan yang sekarang, perbedaannya itu jauh banget gitu. Jadi dari 2 novel itu bisa nggak kita minta, soalnya pemirsa pasti penasaran kan, minta kisi-kisinya atau cerita sekilasnya gitu di dalam novel itu ada apa sih, kesannya itu ada apa gitu. Oke, jadi novel ini kan judulnya Payung Cinta ya. Memang sengaja saya tulis untuk para remaja yang memang sedang masa-masanya lah ya terkait dengan tentang asmara gitu. Jadi di dalam novel ini ada sebuah kisah yang sangat, sekalipun penulisnya itu kayak merasakan langsung gitu, walaupun itu bukan pas sepenuhnya ceritanya saya kan gitu. Jadi ada kayak semacam persahabatan, ada sebuah pengkhianatan, iya, seperti halnya Payung Cinta seperti itu. Jadi setiap hubungan itu kan tidak pas selamanya berjalan mulus ya, pasti ada lika-likunya lah seperti itu. Dan di Payung Cinta ini menceritakan sebuah pengkhianatan. Namun harus kita garis bawahi bahwasanya tidak selamanya cinta itu salah. Dan tidak selamanya kita harus membenci cinta gitu kan. Karena setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita selalu memberikan makna tersendiri seperti itu. Jadi berarti Payung Hitam ini menceritakan tentang sebuah Payung cinta. Payung cinta ya, maaf ya. Oke. Payung Cinta ya. Jadi di novel Payung Cinta ini memang ada pengkhianatan seorang sahabat begitu, ketika ada sahabat yang menjalin hubungan terus ada pengkhianatan dalam itu ya. Iya, tidak hanya dalam persahabatan tetapi dalam suatu hubungan, misal kayak saya menjalin hubungan dengan kamu. Kemudian ada seorang sahabat yang merecoki, yang berusaha merebut seperti itu. Sadis banget tuh. Jadi yang kalau novel yang kedua tuh Iya, memang ini novel yang kedua. Sebenarnya yang gak jauh beda sih dengan yang novel pertama. Gitu. mungkin lebih sempurna aja Iya, gitu lebih ya. dipoles lagi di novel kedua ini gitu. Mungkin ada rencana untuk menerbitkan novel yang ketiga, keempat, kelima gitu, Pak. Iya, untuk novel ketiga sudah masuk tahap penggarapan gitu. Jadi kita ini kan pada masa remaja ya, khususnya saya itu sangat males untuk menulis. Jadi untuk motivasi kedepannya kita supaya bisa seperti Mbak atau bagaimana kita supaya nggak males menulis, gimana tuh, Mbak? Oke, bosan itu manusiawi ya, dia apalagi dalam hal menulis. Cuman kalau kakak kan orangnya suka target, bisa dibilang suka menyiksa diri sendiri kan seperti itu. Memang dari dulu itu kakak gini, waktu masih mondok itu, kalau kakak nggak bisa membaca, tidak bisa menghabiskan satu buku dalam satu hari, berarti saya nggak boleh makan. Dan itu benar, saya rasakan. Kalau saya tidak bisa menulis dalam satu hari, baik itu satu puisi saja, saya tidak boleh tidur. Gitu. Saya memberikan tantangan itu pada diri saya sendiri. Yang pertama, sebenarnya menulis itu bukan mau dibilang gampang, ada juga ya, mau dibilang susah, ada juga. Cuman tergantung bagaimana kita konsisten dalam menulis seperti itu. Yang pertama, ya kita harus lawan rasa malas itu. Kalau saya ingat pada apa yang menjadi cita-cita saya seperti itu. Satu sih motivasi yang sampai saat ini saya pegang, bahwasanya ada kata pepatah yang mengatakan bahwasanya gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan karya. Jadi sewaktu-waktu jika saya sudah tidak ada, barangkali ya buku-buku saya bisa dibaca dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain seperti itu. Iya, mulia sekali ya. Ya,
Kita juga dari retorika di sini, LPM Retorika, baru saja menerbitkan apa namanya buletin. Oh Ini- ya. Ini keluaran terbaru, Mbak. Lugas ya, wah mantap sekali nih. Iya. Harus baca dong saya. Iya harus Oh, baca iya. dong, Mbak. Terus cara untuk bisa memiliki buletin ini gimana? Ya gampang sekali, ini tinggal dihubungi LPM Retorikanya. Oke. Ada narahubung langsung di sini, ya. Di sini juga ada. Oke. Ya, atau bisa langsung datang ke LPM Retorika. Oke. Harganya terjangkau kok, Mbak, cuma Berapa? 20 ribuan. Wih, berarti pemirsa harus beli nih, rugi kalau nggak beli ya. Ya, harus banget. Baik, kita telah mendengarkan paparan dari kakak tadi dengan berbagai karya-karya novelnya ya kak. Semoga bisa memotivasi kita semua agar kita juga bisa menulis baik itu karya apapun. Amin. Buat pemirsa terus ikuti channel kami di LPM Retorika. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.